Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang acuan penilaian kriteria dan normatif. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk membarukan pemeriksaan, penskoran, dan penilaiannya. Yang nomor 2, menjelaskan pengertian penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Yang ketiga, mengurangi perbedaan mendasar antara kedua pendekatan penilaian tersebut. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memperoleh dan memberikan nilai. Yang selanjutnya, penilaian acuan patokan atau disebut biasanya PAP. Ini biasanya disebut juga criterion evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna untuk mendukung tujuan instruksionalnya. Selanjutnya, ada tujuan penilaian acuan patokan. Tujuan penilaian acuan patokan atau PAP ini adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab siswa dapat diketahui derajat pencapaiannya. Arifin 2009. Untuk mencapai tujuan penilaian acuan patokan atau PAP itu, maka dalam hal ini Davis 1991 menjelaskan 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tepat, yang kedua efektif, dan yang ketiga praktis. Tepat, tes penilaian acuan patokan harus sesuai dengan tujuan-tujuannya, dengan bahan pelajaran, dengan strategi pembelajaran yang digunakan, serta dengan peserta didik yang akan menjawabnya. Yang kedua, efektif. Tes PAP ini harus dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ini berarti bahwa hal itu harus dapat diandalkan atau reliable dan sahih. Yang ketiga, praktis. Tes penilaian acuan patokan atau PAP ini harus dapat diterima oleh baik oleh penguji maupun siswanya. Harus realistis dalam pembiayaan dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan, serta mudah digunakan dan digunakan kembali. Yang selanjutnya ada penerapan penilaian acuan patokan yang disebut juga PAP. Nah, penilaian acuan patokan pada umumnya digunakan untuk menguji tingkat penguasaan bahan pelajaran. Pengujian tingkat penguasaan bahan biasanya dilakukan pada pengajaran yang berorientasi pada tujuan dan strategi belajar tuntas. Baiklah, selanjutnya ada teknik dan prosedur pengolahan skor dengan PAP atau pengolahan acuan patokan dalam Microsoft Excel. Nah, berikut ada contoh. Diketahui ada skor ujian siswa yang dimana ada 10 orang siswa dengan ada nilai pilihan ganda, isian, dan uraian sesuai dengan tabel berikut. Nah, adapun hasil pengolahannya yang dimana skor 10 orang siswa itu dipindahkan ke tabel Microsoft Excel yang dimana adapun patokan nilainya. Ada nilai A, nilainya skor rata-rata lebih dari 80, B lebih kecil dari 80 atau 70, C skor rata-ratanya lebih kecil dari 70 atau 55, D
D skor rata-ratanya lebih kecil dari 55 atau 44, dan E skor rata-ratanya lebih kecil dari 40. Dan adapun cara pengolahan PAP, yang dimana pada tabel nilai PAP kita masukkan rumus yang sudah tertera di dalam kolom ini. Selanjutnya, jika sudah dimasukkan rumusnya di tabel nilai PAP, setelah itu blok dari nomor 1 dari nama Ari sampai ke bawah untuk mendapatkan nilai PAP-nya. Kemudian setelah keluar nilai PAP-nya adalah muncul nilai yang dimana jika lulus nilainya ABC dan remedi nilainya kurang dari C atau di bawah D atau E. Kemudian setelah itu ada tabel H atau kriteria PAP. Kita masukkan rumus yang tertera ini untuk menentukan apakah siswanya lulus atau remedi. Caranya masih sama. Setelah kita memasuki rumus ini, kita blok dari atas dari nama Ari ke nomor 10, nama dia. Dan muncullah hasilnya yang dimana rata-rata nilai skor ujian siswa lulus. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Adalah B, yaitu penilaian acuan norma atau yang biasa kita singkat PAN. Hakikat penilaian acuan norma atau PAN menurut Pangestuti dan Munfaati, penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Dalam hal ini, norma merupakan kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan kelompok merupakan semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Tujuan dan fungsi penilaian acuan norma. Tujuannya, menurut Pangestuti dan Munfaati, dalam penilaian acuan norma, makna skor peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lain dalam satu kelompok atau kelas. Fungsi utama PAN meliputi fungsi selektif yang dimana membantu memilih peserta didik terbaik berdasarkan perbandingan dengan teman sekelasnya. Sedangkan PAN juga memiliki fungsi diagnosis kelompok karena dapat menunjukkan kecenderungan pencapaian belajar secara kolektif bukan fokus pada individu secara mendetail. Next, yaitu ciri-ciri dalam penilaian yang berbasis PAN. Yang pertama, penilaian acuan normatif. Itu digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam komunitasnya. Yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai hasil dari penilaian acuan normatif digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik peringkatnya dalam komunitasnya kelompok. Yang keempat, penilaian normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Next, kriteria penyusunan penilaian acuan normatif. Yang pertama, tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang eksak dari behavioral objektif. Dengan kata lain, soal-soal pada PAN tidak didasarkan atas pengajaran yang diterima siswa atau atas keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi belajar siswa. Yang kedua, pada proses belajar, penilaian nilai normatif pada umumnya banyak digunakan oleh seorang guru. Yang ketiga, penekanan dalam penilaian untuk proses belajar. Seseorang mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Yang keempat, seorang guru dapat menggunakan acuan normatif nasional. Selanjutnya, yaitu teknik dan prosedur pengolahan skor dengan PAN dalam Microsoft Excel akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun teknik dan prosedur pengolahan skor dengan penilaian acuan norma atau disebut PAN atau PAN dalam Microsoft Excel. Adapun contoh sebagai berikut, yang dimana ada 10 orang siswa
dengan skor ujian, penilaian pilihan ganda, isian, dan uraian. Selanjutnya, ada pun langkah pengolahan skor di atas dengan PAN dalam Microsoft Excel. Yang pertama, buatlah tabel di Microsoft Excel yang dimana tabel penilaian siswa 10 orang siswa tersebut dimasukkan di dalam Microsoft Excel. Kemudian buat kolom rata-rata di dalam tabel Microsoft Excel, MEAN, dan standar deviasi. Terus ada nilai PAN di samping skor rata-rata dan di samping nilai PAN ada kriteria PAN. Adapun cara pengolahan penilaian di Microsoft Excel. Yang pertama, buat di kolom skor rata-rata dan carilah skor rata-ratanya dengan cara klik di tabel F tersebut dengan masukkan rumus yang sudah saya tulis di dalam PPT ini. Kemudian tarik titik kotak pojok dari awal sampai di ujung, sampai dinilai dia. Nah, setelah sudah mendapatkan skor rata-rata yang ditampilkan di tabel ini, selanjutnya mencari MEAN, yang dimana dari skor rata-rata buatlah di kolom E di bawah nilai uraian. Kemudian klik di samping MEAN di kolom F, masukkan rumus yang sama seperti saat kita mencari skor rata-rata. Setelah itu dapatlah hasilnya. Selanjutnya, mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi buatlah di bawah kolom MEAN atau di tabel E. Kemudian masukkan rumus yang sudah tertulis. Setelah membuat kolom di nilai PAN atau kolom di tabel G, diolahlah skornya dengan ketentuan seperti yang tertulis di dalam PPT ini. Atau bisa cari cara yang lebih mudah mencari nilai PAN atau kriteria PAN memakai rumus di pengolahan skor PAP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kan nilainya sama untuk mencari remedi atau lulusnya. Selanjutnya ada pun persamaan dari PAP dan PAN. Yang pertama, persamaannya memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentu fokus item yang diperlukan. Ini termasuk pada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, yang dimana PAP dan PAN tidak bisa berjalan tanpa adanya tujuan yang jelas, yang dimana PAP itu tujuannya spesifik diturunkan dari tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, sehingga soal langsung mengukur apakah siswa menguasai kompetensi tertentu. Dan PAN tujuannya spesifik lebih ke arah membandingkan prestasi antar siswa sehingga tetap memerlukan indikator apa yang mau dibandingkan. Selanjutnya, poin nomor 2. Pengukuran memerlukan sampel yang relevan untuk menentukan subjek yang relevan. Sebagai sasaran evaluasi, sampel yang diambil harus menjadi perwakilan yang diukur mempresentasi populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Yang dimana dalam evaluasi pendidikan tidak semua populasi bisa diuji, maka perlu sampel siswa yang representatif. Yang dimana PAP sampel relevan untuk memastikan apakah siswa yang mewakili populasi benar-benar sudah menguasai kompetensi, dan PAN sampel dipakai agar distribusi skor bisa menggambarkan perbedaan antara siswa dalam kelompok. Selanjutnya poin nomor 3, mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukur sama-sama memerlukan item untuk disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen, yang dimana baik PAP maupun PAN tetap membutuhkan butir soal item yang disusun dengan benar. Butir soal harus sesuai kaidah, misalnya jelas, tidak menimbulkan multitafsir atau sesuai dengan level kognitifnya. Selanjutnya, mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur, yang dimana
Evaluasi harus jelas menentukan perilaku siswa apa yang mau dinilai. Contohnya, PAP itu menilai perilaku yang biasanya berupa kemampuan spesifik. Kalau PAN itu untuk mengetahui perbandingan hasil antar siswa, bukan sekedar pencapaian standar. Dan adapun PAP dan PAN menggunakan tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes penampilan atau keterampilan. Nomor 6, PAP dan PAN dinilai kualitasnya dari segi fasilitas dan rehabilitasnya. Nomor 7, PAP dan PAN digunakan ke dalam pendidikan walaupun maksudnya yang berbeda. Maksudnya yang berbeda ini, PAP ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Kalau PAN ini digunakan untuk mengetahui posisi siswa dalam kelompoknya. Jadi keduanya tuh sama-sama penting untuk pendidikan, namun tujuannya saja yang berbeda. Tapi itulah persamaan mereka. Selanjutnya ada pun perbedaan antara PAN dan PAP. PAN biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Artinya, PAN ini mencakup banyak materi topik, tapi tiap topik hanya diberikan beberapa soal. Kalau PAP biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Artinya, PAP tuh fokus ke kompetensi tertentu dan ingin melihat apakah siswa benar-benar menguasainya. Selanjutnya, poin kedua, PAP menekan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Maksudnya di sini, hasil tes PAN digunakan untuk membandingkan siswa dengan kelompoknya, bukan melihat standar mutlak, sedangkan PAP menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes, yang dimana hasil tes PAP menjelaskan apakah siswa sudah mencapai standar kompetensinya atau belum, bukan soal ranking, tapi soal apakah siswa bisa melakukan sesuatu atau tidak. Selanjutnya poin ketiga, PAN lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Maksudnya di sini, soal terlalu mudah atau terlalu sulit tidak bisa membedakan kemampuan siswa, jadi tidak efektif. Kalau soal sedang, paling berguna karena membuat perbedaan antara siswa tampak jelas. Contohnya kalau semua siswa bisa menjawab soal mudah, maka tidak terlihat siapa yang lebih pintar gitu. Selanjutnya, PAP mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Maksudnya, soal yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, entah itu mudah ataupun sulit. Jadi yang penting soal tersebut benar-benar mengukur kompetensinya. Dan selanjutnya poin keempat, PAN digunakan terutama untuk survei, yang dimana PAN ini cocok untuk pemetaan kemampuan siswa dalam kelompok besar, bukan untuk mengukur penguasaan satu kompetensi tertentu gitu. Kalau PAP digunakan terutama untuk penguasaan, yang dimana PAP dipakai untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi atau keterampilan sesuai standar fokusnya pada pencapaian tujuan, bukan perbandingan dengan teman. Baiklah, adapun kesimpulan. Penilaian acuan patokan atau disebut PAP digunakan untuk mengukur penguasaan kompetensi siswa berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. PAP menekankan pada pencapaian tujuan instruksional dan memberikan gambaran jelas mengenai apa yang sudah atau belum dikuasai oleh peserta didik. Seperti itu, penilaian acuan norma PAN berfokus pada perbandingan hasil belajar siswa dengan kelompoknya. PAN lebih menekankan pada posisi relatif siswa dalam distribusi hasil belajar, sehingga tepat digunakan untuk keperluan klasifikasi, peningkatan atau survei capaian kelompok. Dengan demikian, meskipun PAP dan PAN memiliki perbedaan dan acuan penilaian, keduanya sama-sama penting untuk digunakan sesuai dengan tujuan evaluasi. PAP bermanfaat untuk memastikan ketercapaian kompetensi minimal, sedangkan PAN bermanfaat untuk mengetahui kedudukan relatif siswa dalam kelompok,
Pemahaman yang baik terhadap kedua pendekatan ini akan membantu guru memilih teknik penilaian sesuai, sehingga hasil evaluasi dapat lebih objektif, adil, dan bermanfaat bagi pengembangan kualitas pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 2, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.